Jadi Reza Gladys ini ingin menemui saya karena dia tidak mau saya membahas tentang salah satu skincare-nya dia yang mirip sama punyanya Richard Lee. Bukannya mirip, sama, plek ketiplek. Dan gue sudah beli di e-commerce resminya Reza Gladys. Nah, dia tahu tuh kalau gue udah beli itu. Nah, ini keren tuh. Ya, harapan kami sebagai penasihat hukum, sebagaimana yang kami sampaikan surat kami kemarin ya terhadap penyidik dalam hal ini Kapolda Metro Jaya, kami berharap bahwa dengan terpenuhinya unsur pasal 21 KUHP, ya, dia ancamannya 5 tahun nih. Kemudian dia sudah melakukan pidana-pidana lain dan ya kalau nggak salah kemarin ya si inisial NM ini mau keluar negeri. Nah ya jadi alasannya nggak tahu gitu. Nah ini harus saya harap penyidik harus bertindak dengan segera untuk melakukan penahanan terhadap inisial NM. Seperti sebenarnya begini ya, gue juga sedih kalau ngedenger Nikita Mirzani mau dipenjara 20 tahun. Gue sedihnya Pe, jujur ya, gue nggak ada masalah dengan Nikita Mirzani, tapi sedih melihat anaknya nanti gitu. Informasi terkait dengan penetapan status tersangka terhadap artis Nikita Mirzani kini sudah viral dan muncul berbagai tanggapan dari berbagai pihak, baik itu dari pihak hukum maupun juga para netizen dan teman-teman terdekat dari Nikita Mirzani. Ternyata kejadian yang dialami oleh Nikita Mirzani ini jauh sebelumnya sudah diprediksi oleh seorang peramal Indonesia yang cukup terkenal, yakni Hart Gumai. Ia pernah mengungkapkan tahun lalu bahwa di tahun 2025 ada seorang artis berinisial N akan mendapatkan sebuah masalah hukum. Dan sepertinya hal itu terjadi dalam diri Nikita Mirzani. Dalam video ini kita akan mendengarkan bagaimana respon dari teman dekatnya Nikita Mirzani, salah satu temannya ya, yang bernama Lucinta Luna. Kira-kira apa pernyataan atau apa opininya terkait dengan penetapan status tersangka terhadap Nikita Mirzani ini. Dan di luar dugaan, ternyata pihak pengacara atau kuasa hukum dari Dr. Reza Gladys menghendaki atau menginginkan agar pihak kepolisian segera menahan Nikita Mirzani. Tentu PH atau penasihat hukum dari Nikita Mirzani tidak tinggal diam, dan dalam video ini kita akan dengarkan apa komentarnya terkait kasus yang saat ini dihadapi Nikita Mirzani, biar tidak salah paham dan biar lebih paham kira-kira kronologinya seperti apa yang akan digambarkan oleh penasihat hukum dari Nikita Mirzani. Dan ternyata sahabat sekalian, Firdaus Oiwobo yang ternyata sudah dibekukan berita acara sumpah advokatnya, kini turun gunung dan terkesan ingin membantu Nikita Mirzani. Apakah itu semua bisa berjalan sesuai dengan harapannya? Mari kita ikuti video-videonya. Siap-siap teman-teman media ya, perihal sosok selebritis wanita cantik masih muda akan ramai. Salah satu berita yang cukup mengagetkan juga, inisialnya N. Hari ini aku ditetapkan jadi tersangka. Selamat bersenang-senang menikmati ke-happyan kalian ya. Jadi Reza Gladys ini ingin menemui saya karena dia tidak mau saya membahas tentang salah satu skincare-nya dia yang mirip sama punyanya Richard Lee. Bukannya mirip, sama, plek ketiplek. Dan gue sudah beli di e-commerce resminya Reza Gladys. Nah, dia tahu tuh kalau gue udah beli itu. Ya kan, dia ketakutan. Dia cari-cari lah gue. Terus dikasihlah nomor teleponnya Mail. Dia teleponin Mail terus tuh, sama Mail gak diangkat. Akhirnya sama Mail diangkat karena dia penasaran, ini ngapain sih nelpon melulu. Nah di telepon itu jelas sekali dan ada rekamannya yang Reza Gladys memohon kepada Mail Saputra atau Ismail Marzuki untuk bertemu sama saya, memohon agar tidak di review skincare berbahayanya yang sama seperti punyanya Richard Lee. Sama.
Tuh, gitu. Dia menawarkan saya sejumlah uang. Dia bilang, Il, tolong bilangin dong sama Kak Niki, jangan di-review ya. Soalnya kalau di-review sekali sama Kak Niki, pasti netizen nanti bakalan percaya banget sama semua omongannya Kak Niki. Itu ada rekamannya, coba tanya si Reza Gladys, ya. Terus bilangin dong dia mau apa, dia mau berapa, aku kasih. Asal jangan di-review ya. Aku maunya damai-damai aja. Nanti bilangin Kak Niki juga ya, bantu-bantu aku untuk bagus-bagusin produk aku. Nah, tanya Reza Gladys. Dia yang nawarin sejumlah uang. Dia pula yang merasa diperas. Memang geng itu tuh geng ajaib guys. Geng Reza Gladys, geng Sela Saukia Uler, geng Henny Sagara tuh ajaib guys. Agak ajaib. Karena mereka yang menawarkan sejumlah uang. Mereka yang mau melakukan perdamaian. Tapi mereka lah sendiri yang menyebarkan fitnah-fitnah bahwa gua, Dr. Oke, siapa lagi? Dokter Detektif adalah sindikat mafia pemerasan. Kan aneh, untung semuanya tuh ada terpampang nyata dari chat, bukti rekaman. Mereka ini rada-rada kayak, memang kita nggak bisa pungkiri ya guys ya. Pertemanan itu tuh mempengaruhi pikiran dan otak guys. Kalau kita berteman sama orang-orang yang begini, atau yang blow on, atau yang bodoh, otomatis kita pun lambat laun akan terbawa bodohnya. Pasti ada dua alat bukti yang menguatkan. Itu saya tidak tanggapi karena saya menilai nanti. Saya punya pandangan sendiri bahwa niatan dalam peristiwa ini tidak ada. Bagaimana seseorang tidak kenal terus punya niat terhadap orang yang tidak kenal? Satu, jika memang ini ada persoalan, kenapa dia yang mengatur sendiri jadwalnya, cara membayarnya, dibayar 2 kali. Setelah itu dia minta waktu, yang memberitahukan kalau nanti bulan ini sudah selesai, tolong sampaikan kami supaya kami membayar lagi. Terus bagaimana ada pemaksaannya, pengancamannya? Semua dia yang memutuskan. Tapi Bang, ini benar nggak sih bahwa ini sebenarnya Niki dijebak atau apa gitu? Saya tidak menanggapi karena nanti itu saya menyampaikan hal-hal yang terkait dengan proses pembelaan saya. Jadi saya tidak mau menanggapi. Tapi untuk Mail sendiri gimana Bang? Tidak ada masalah, Mail itu kan nggak punya beban. Karena Mail, kamu kenal? Saya nggak kenal Bang. Saya dihubungi yang pertama saya tidak angkat. Seingat saya ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Yang kedua saya angkat, terus dia ingin bertemu dengan Nikita, tapi tidak dikasih kesempatan karena Nikita lagi ada sibuk. Kalau nggak salah dia lagi ada syuting di mana itu di luar pulau. Nominalnya yang tidak Kecil buat Nikita Mirzani sekali endorse dia brand ambassador itu miliaran. Tanya saja sama orang yang pernah. Jadi jangan nilai itu karena sebagai artis itu macam-macam. Ada dia punya BA-nya itu sampai miliaran, 180 miliar, bisa menghasilkan ya setiap tahun bisa sampai 100 miliar. Kenapa? Saya tahu ini karena saya dengarkan dalam proses persidangan. Jadi semua artis itu beda-beda jadi BA-nya, jadi nggak bisa kita samaratakan. Apa ini? Ya artinya ada kalimat bahwa itu memang endorsan. Ada di WA-nya. Jadi perjanjian itu bisa lisan. Tidak harus mana perjanjiannya, lisan juga bisa. Jadi kalau penetapan itu kalau disampaikan oleh Humas memang benar. Humas juga membacakan pasal yang ada di dalam proses hukum tersebut. Artinya apa yang disampaikan itu adalah apa yang tertera di dalam pasal. Tapi dalam perkara hukum harus kembali kepada peristiwa hukumnya. Artinya dalam perkara ini harus kembali kepada sebab akibat. Asalnya itu dari mana, ya. Jadi sebagaimana yang Nikita juga sampaikan, Niki itu tidak kenal dengan yang bersangkutan. Mail pun tidak kenal, tapi mereka yang menghubungi terlebih dahulu. Termasuk Mail berapa kali dihubungin, kalau nggak salah lebih dari 1 kali, dan dia sendirilah yang berkomunikasi dan menawarkan. Pada detik terakhirnya dia menyatakan, tolong diingatkan supaya kalau sudah November, seingat saya ya, itu tolong diingatkan supaya dia akan bisa membayar kembali. Kan menimbulkan pertanyaan, jika memang ini ada ancam-mengancam, peras-memeras, saya pikir bukan seperti ini peristiwanya, gitu loh ya. Jadi ini betul-betul
harus ada tafsir yang benar terhadap peristiwa ini. Karena ini tidak mungkin seseorang Niki ngapain juga dia melakukan memeras seseorang. Dia punya kesibukannya aja sudah begitu banyak. Mustahil dia melakukan hal yang seperti itu. Tapi orang boleh lapor, orang boleh menyatakan ada sesuatu peristiwa. Tapi nanti prosesnya itu bukan dari apa yang dinyatakan oleh penyidik. Kita nanti lihat seperti apa prosesnya. Hukum itu pasti akan berangkat dari asal mula peristiwanya seperti apa. Bagaimana seseorang akan melakukan sesuatu sedangkan dia tidak kenal? Itu kan masuk kepada niatan. Bagaimana dia punya niat? Tidak mungkin dia punya niat, kenal saja tidak ada, tidak pernah kenal. Kalau orang tidak pernah kenal, tidak pernah punya niat sama sekali. Iya. Baik. Nah, ini keren tuh. Ya, harapan kami sebagai penasihat hukum, sebagaimana yang kami sampaikan surat kami kemarin ya terhadap penyidik dalam hal ini Kapolda Metro Jaya, kami berharap bahwa dengan terpenuhinya unsur pasal 21 KUHP, ya, dia ancamannya 5 tahun nih. Kemudian dia sudah melakukan pidana-pidana lain dan ya kalau nggak salah kemarin ya si inisial NM ini mau keluar negeri. Nah ya jadi alasannya nggak tahu gitu. Nah ini harus saya harap penyidik harus bertindak dengan segera untuk melakukan penahanan terhadap inisial NM. Seperti itu dia. Yang lain? Bang, tapi pada saat itu apa sih Bang alasannya RG sendiri kok itu kan uang besar Bang, dia berani keluarkan 4M, artinya kan apakah ada kesalahan RG yang mungkin nanti takut apabila dipublish lebih luas lagi atau seperti apa Bang? Baik, oke. Kalau soal itu saya katakan, setiap saya berbicara, klien kami tidak pernah takut terhadap produk yang di-review. Dan kalau memang ada yang merasa bahwa menemukan ada salah izin edar, melanggar ketentuan, silahkan laporin. Yang dia takut itu adalah persoalan narasi-narasi yang diciptakan terhadap dia dan keluarganya. Ya, itu yang dia takut, mental anaknya, mental dirinya, mental suaminya, kemudian kredibilitas dia sebagai seorang dokter yang dijelek-jelekin. Ya mohon maaf ya, para netizen di Indonesia kan dengar sedikit udah ngomongnya banyak gitu. Nah itu dia termental seperti itu, bukan gara-gara produknya, seperti itu. Bang, tapi kan masih punya kesempatan untuk membela diri, artinya klarifikasi ketika diserang, artinya dengan tuduhan-tuduhan itu kepada dirinya dan keluarga, artinya kan masih punya kesempatan untuk berklarifikasi bahwa yang disampaikan tidak benar. Kenapa justru mengambil jalan pintas memberi uang itu? Kalian pernah dengar nggak ada itu konten itu? Saya punya pasukan udara 125.000. Kalau kalian bela diri satu orang yang nyerang 120.000, tenggelam nggak? Nah itu dia. Ya jadi dengan persoalan seperti itulah kemudian ya udahlah, kan gua masih punya usaha seperti itu. Jadi berharap agar ini sudah selesai, ya. Tetapi setelah dia melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku telapor ini terus dilakukan upaya-upaya pemerasan lain gitu, ya. Sehingga kenapa tadi kenapa kemudian ada terlibat Dr. O, dokter dan sebagainya, itu lanjutannya, ya, lanjutannya seperti itu dia. Sebenarnya begini ya, gue juga sedih kalau ngedenger Nikita Mirzani mau dipenjara 20 tahun. Gue sedihnya apa? Jujur ya, gue nggak ada masalah dengan Nikita Mirzani, tapi sedih melihat anaknya nanti gitu. Bagaimana nasib anaknya ke depan kalau dia dihukum 20 tahun gitu loh. Atas laporan siapa nih? Dari siapa? Dan ntar gue masuk ke kuasa hukumnya Nikita, gue bela Nikita ya. Terus sampai nama Nikita Mirzani gue masuk, gue lawan tuh pengacara sono. Nggak ada urusan bahas gue kan nggak bisa sidang kalau bahas, kan masih banyak staff gue, rekan-rekan gue. Sekarang gue jadi pengacara nggak ada masalah. Gue lawan dengan dalil-dalil hukum gue. Dan gue kasihan, kenapa anak-anaknya masih kecil di kita, biar kata begitu juga gitu loh ya. Kasih lu sampai ke kita, gue memperkuat tim kuasa hukumnya, bukan gue mengganti tapi memperkuat gitu ya. Sampai ini kasihan dia, kenapa perlu ada sih kok kan gitu.
Nah sekarang gue mau coba membela Nikita Mirzani pada kasus dia yang tersangka. Hah? Lahir batin gue siap. Gue bela Nikita Mirzani, memperkuat tim kuasa hukumnya. Kan kata-kata hati yang tidak tenang ya Bang, bisa Oh iya dong, gue lawan. gitu. Karena gue lihat dulu berita acara pemeriksaannya, ya kan? Gue lihat dulu bukti-bukti yang dibawa oleh lawan apa. Gue bisa sampai jadi pemerasan. Kan gue bisa bolak-balikin. gue kelemahannya. Nah, kalau kelemahan sih gue kick balik kan gitu. Nah, untuk penyidik itu kan sudah punya ilmu Bang untuk menjadikan dia jadi Udahlah, kita sama-sama punya ilmu, kita coba. Lalu tapi kalau untuk kasus Hotman Paris aja sampai sekarang nyungsep mau menjarain ya Rasman nggak bisa. Gimana? Lalu dia jadi tersangka, terdakwa pula, belum juga. Padahal udah mau ditangkap lagi, udah bikin gaduh di pengadilan mana? Aduh lah, udahlah Pak. Hah? Lu orang belum tahu gue ya. Ayah. Kalian nggak tahu kan sisi baiknya dia di belakang layar, saling membantu. Dia nggak suka sama namanya orang munafik. Dulu waktu aku belum mengakui siapa aku, kan Niki nggak suka. Makanya setelah aku mengakui, dia makin suka. Karena dia tuh orangnya tuh sukanya orangnya jujur. Itu yang aku suka, yang salut dari Kaniki. Apapun itu aku mah selalu mensupport Kaniki lah. Kaniki orangnya baik. Suaranya nggak berubah tapi rezeki gue, ayo, alhamdulillah. Kenapa emang? Kalau suara gue berubah, rezeki gue berubah juga dong. Kan gue nyari duit dari suara. Kenapa emang? The one and all lo gue doang. Lucinta Luna, si Barbie cantik dengan suara abang-abang kuli semen. Ya Allah, kenyang banget, Masya Allah, tabarakallah. Nikmat mana lagi yang aku nikmatkan, terima kasih Allah. Apa namanya, video-video kenangan-kenangan selama kita di sana. Pas ucapan-ucapan satu persatu, Mbak Sandi, Mas Gilang, semua pada nangis, aku jadi ikutan nangis, karena aku nggak bisa ngeliat orang nangis kan, jadi menetes air mata. Pokoknya Mbak Sandi orangnya baik banget. Mbak Sandi orangnya baik banget. Malaikat yang turun dari langit, Mbak Sandi, Mas Gilang, bener-bener orangnya baik banget. Tulus, mau membantu. Aku gini kalau makan pedes ingusan guys. Netizen bener-bener ya Allah, kenyangnya sebenarnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. At'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Amin ya Allah. Habis sampai tulang-tulang. Kenapa Susulawati nggak bisa kayak gue lu ya? Aku sebagai salah satu temen yang sangat mensupport Kaniki. Pokoknya Kaniki itu harus kuat ya. Kita salah, aku nih ya di balik layar ya. Kaniki tuh ya kadang kalau misalnya apa-apa suka nelfon aku, suka nanya kabar. Lun gimana kabar kamu gitu. Main dong ke Miami. Aku belum sempet sampai sekarang. Besok kali ya ke Miami yuk. Mau nggak? Yuk. Aku besok besok aku mau ke Miami guys. Aku mau review
Udah lama aku nggak bikin YouTube aku pengen aku ini lagi mau mukbang YouTube aku. Aku besok Kaniki, tag dong Kaniki. Kaniki aku besok mau ke Miami. Aku mau makan Miami. Aku janji nih, aku mau ke Miami. Aku mau makan banyak. Karena aku belum sempet. Aku nanti bawa pasukan buat teman-temanku. Aku mau traktir teman-temanku makan Miami. Gak apa-apa aku ngantri. Ngantri itu kan wajar. Namanya kita manusia pasti harus ngantri lah. Gak boleh ada yang namanya privilege. Gak boleh ada prioritas. Yang penting kalau kita ngantri lah. Mau antrian 100 kayak ya kita harus ngantri lah gitu. Yang lain soalnya udah pada makan Miami, masa teman baiknya Lucinta Luna belum makan Miami, kayak mana ini? Nanti aku dicap jelek lagi sama Kaniki. Ini aku janji ya Kaniki, aku besok mau ke Miami, aku mau makan, aku mau bawa teman-teman aku. Ya, aku mau makan semua. Dalam hukum semesta ini emang real, ya. Kau ambil uang orang 4M, sekarang keceplosan. Aduh, ya ampun Tuhan, gak ada yang salahin hukum alam, ya. Kalau kau buat jahat, kejahatan akan balik ke kau, ya. Oke sayang. Ya, apaan? Kau ambil uang orang 4M, ya. Nggak ada cerita dia yang nawarin, dia yang neriakin maling. Kau malingnya, kau maling. Woi maling. Kau maling. Kau maling. Udah maling jangan teriak maling. Malu ntar. Aduh. Maling. Kemana kawan-kawan kau kemarin yang ndak-ndakin aku? Kemana kawan-kawan kau kemana yang teriak-teriakin aku? Masih ingat di otak aku ya. Kau tunggu. Satu kebabat ya. Kebabat dulu inangnya. Ya. Udah aku bilang dari awal, kau itu bukan lawan aku. Ya, kau itu bukan lawan aku. Ini malah kau suruh membokat kau itu untuk lawan aku. Ya mana masuk. Jauh kali. Bisa aku sekelas napi internasional kau suruh lawan dia. Ya udah diambil gelar dulu deh napi domestik. Ya nggak usah napi internasional, ambil dulu gelar napi domestik, baru bisa dia lawan aku. Gitu, paham kau? Lumat kau sayang, lumat. Kompres deh muka tuh, dikompres biar nggak sembab matanya tuh. Kompres. Pokoknya aku udah janji ya, aku nanti sponsorin kau Aqua galon setiap hari untuk kau mandi. Terus aku juga sponsorin kelambu buat kau banter guling, king coil, terus kasur Palembang, kasur lipat itu. Terus apa lagi ya, odol. Pokoknya aku sponsorin lah kayak gitu. Masih bisa lah sekelas babu kayak aku untuk beli kau peralatan mandi dan peralatan tidur biar tidur nyenyak gitu. Bosan. Buat ini kadang-kadang. Demi apa Miska? Aku nih kayaknya kurang info, kurang apa nih ya. Padahal udah scroll TikTok 24 jam. Nikita Mirzani jadi tersangka kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Enggak, ini aku mau tanya. Ini pengancaman apa Miska? Perasaan aku udah scroll TikTok 24 jam. Please jangan ngejokes ya, jangan ngejokes. Perasaan kemarin aku juga baru lihat kalau anaknya si Laura udah kembali kan, udah baikan sama ibunya. Itu sih yang aku tahu beritanya ya. Terus si kodel-kodel itu juga kemarin udah ditangkap ya. Nah ini tuh aku kaget loh, apa lagi ini? Apa ini Miska? Kalau gue sih cuma mau bilang gini ya, misalkan ya kalian dipanggil sama gue gitu ya, sini mau deket ya. Habis lo ambil duitnya, terus lo diterakin malu. Ya, kurang lebih begitu lah ya. Menurut logika saya sih ya, ngasih uang ke saudara mungkin, ke keponakan mungkin, kayaknya juga nggak bakalan berember-ember begitu kan ya. Apalagi ini mereka ini saudara bukan
keponakan bukan, hubungan kerja dengan DRZ juga bukan deh ya, bukan brand ambassador, juga bukan di-endorse gitu ya, bukan pula hubungan kerja begitu loh. Kalau hubungan kerja kan pasti ada MOU-nya ya, ada perjanjiannya, dibayar berapa, itu semua jelas ya, ada tertulis begitu. Nah, kalau ini diam-diam ngasih sini-sini, ngasih uang sampai berember-ember, itu kayaknya nggak masuk akal gitu ya, kecuali kalau mereka memang ada hubungan kerja sama seperti itu. Tapi kan selama ini kita nggak lihat ya, mereka ini mempromosikan produk-produknya DRZ begitu. Yang ada mereka ini malah menghujat, membuli, ya, mengintimidasi, mengolok-olok, si muka abu-abu lah, si penjual skincare lah, si jangan dibeli lah, pembohong lah, tukang flexing lah, mengeruk uang rakyat lah, macam-macam kan, yang mana itu berpotensi sebagai ya intimidasi, bullying seperti itu ya, menimbulkan suatu rasa ketakutan pada brand owner tersebut, dalam hal ini DRZ ini begitu. Jadi kalau diam-diam dipanggil sini, saya kasih uang gitu, kayaknya gak masuk akal sih menurut saya ya. Gak tahu menurut teman-teman kayak gimana begitu. Nah, beda kasus kalau suatu saat mungkin kita mengalami tindak kriminal seperti ditodong begitu ya, kita merasa keamanan kita terganggu, kenyamanan kita terganggu, kemudian ya kita terpaksa, ada emas kita kasih emas, ada uang kita kasih uang, kan begitu. Lalu ketika penjahatnya pergi, kira-kira apa yang kita katakan ya? Mungkinkah kita berkata, sampai ketemu lagi perampok, sampai ketemu lagi maling, besok datang lagi ya, di rumah masih ada deposito, di safety box masih ada deposito, besok kesini lagi saya kasih uang gitu. Kira-kira begitu nggak sikap kita? Atau mungkin kita sebaliknya, ya, ketika perampok itu pergi, maling itu pergi, kita berteriak maling, begitu. Itu logika kita, tuh logika begitu ya. Tapi yang namanya pembelaan itu kan bisa saja kita membuat 1001 alasan kan. Tapi saya yakin polisi itu cerdas loh ya, mereka nggak mudah dibohongi ya, walaupun mereka mengungkapkan 1001 alasan, saya percaya polisi itu pinter ya. Sekarang kan tinggal adu bukti saja, bukti siapa yang kuat dan dipercaya oleh polisi, kan seperti itu ya, karena polisi pun tidak akan bertindak tanpa bukti gitu. Mungkin ada netizen yang bertanya, kalau bersih kenapa risih begitu ya. Nah, inilah kekuatan dari manipulasi sang oknum, mana dia ini menggunakan suatu teknik fear mongering atau menakut-nakuti sang korban, diancam-ancam di sosial media ya. Kita banyak lah ya melihat bagaimana Radioaktif ini melakukan intimidasi di sosial media, bagaimana artis ini juga melakukan hujatan-hujatan, ancaman-ancaman di sosial media. Kita semua melihat ya, dan menurut saya ya memang menakutkan. Kan anggota DPR RI Mbak Nafa Urbah mengatakan ini sudah meresahkan begitu, segera ditindak seperti itu ya. Jadi dalam kondisi ketakutan, seseorang itu tidak bisa berpikir secara jernih, akhirnya mengambil jalan pintas. Dia kira ya dengan memberikan apa yang mereka inginkan, masalah bisa selesai. Ternyata mereka semakin menjadi-jadi, dan akhirnya DRZ pun memutuskan untuk melawan. Ya, kita doakan lah ya, semoga masalah ini cepat selesai, huru-hara segera selesai, sehingga kita semua bisa bekerja kembali dengan tenang. Demikian analisa saya dengan Dr. Jenan, salam cerdas. Ingat, masih ada pengadilan. Mana ada orang meres. Mas, lu pikir ya netizen 18,8 KM nonton. Kalau meres, masa Reza ngomong begini, WA ke Mail. Kak Mail, nanti kalau sebelum 1 tahun ingetin ya, biar aku perpanjang. Tuh, gue bahas loh. Gue bahas ya. Gue dari kemarin diem-diem ngurusin banyak kerjaan, ngurusin ini, ngurusin itu. Udah kelar kan urusan gue. Udah kelar. Nah, sekarang lu yang gue urus. Gak ada sejarahnya Nikita Mirzani tukang pers. Gak ada sejarahnya Nikita Mirzani tukang tipu. Gak ada sejarahnya Nikita Mirzani tukang bawa kabur duit orang. Gak ada sejarahnya Nikita Mirzani itu nilep uang orang. Gak ada. Jadi kalau
Kalian merasa produk kalian bagus, ngapain kalian cari-cari gue untuk membungkam mulut gue? Untuk mendapatkan keuntungan yang besar setelah gue diem. Kenapa? Ayo. Kalau produknya nggak berbayar, ngapain lu repot nyari gue? Sampai semua orang diteleponin mau silaturahmi ke gue. Ngapain? Nggak ada. Gue nggak bisa diajak silaturahmi. Emang lu pikir mau lebaran silaturahmi? Nggak ada. Yang laporin gue Reza, Ratu Flexing, yang heboh, no, gerombolan sirkus, no, heboh, seolah-olah dia yang laporin gue. Dennis ikut nimbrung, nah biar aja, mungkin itu penghasilan dia dari nimbrung, biarin. Mulai panik, nggak ada gue panik-paniknya. Jadi dikit panik, mulai panik, kucing. Kalau gue nilep, bawa lari uang orang, tuh baru, orang kalau lagi nggak mau bahas, takut ya. Ntar kalau orang bahas, mulai tantrum ya. Itu aja yang kalian bisa itu. Hai guys, selamat sore. Aku kan tadi janji mau bikin video, tapi aku buru-buru karena harus bekerja. Jadi nanti aku akan bikin videonya dan akan aku posting di feed setelah aku bekerja. Dan aku juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat orang-orang yang tidak aku kenal yang sudah support aku sedemikian rupa. Terima kasih banyak. Aku cuma bisa bilang terima kasih. Dan buat orang-orang yang merasa happy atau senang karena tahu hari ini aku ditetapkan jadi tersangka, selamat bersenang-senang menikmati ke-happyan kalian ya. Aku kerja dulu. Hai guys, selamat sore. Aku kan tadi janji mau bikin video, tapi aku buru-buru karena harus bekerja. Jadi nanti aku akan bikin videonya dan akan aku posting di feed setelah aku bekerja. Dan aku juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat orang-orang yang tidak aku kenal yang sudah support aku sedemikian rupa. Terima kasih banyak. Aku cuma bisa bilang terima kasih. Dan buat orang-orang yang merasa happy atau senang karena tahu hari ini aku ditetapkan jadi tersangka, selamat bersenang-senang menikmati ke-happyan kalian ya. Aku kerja dulu, nanti habis itu aku bikin video. Masuk sel juga selama 6 bulan gitu. Jadi hukum alam ini, alam semesta ini real ya. Jadi mau kayak gimana kalian bikin orang yang nggak salah disalah-salahin, mau kalian nyuruh siapa untuk ngejalanin kasus, ingat hukum alam semesta ini adil ya. Sekarang gue yang digituin, nanti kalau udah kelar lu yang gue gituin. Camkan. Selamat malam. Ya, sebelum memulai live, ini seliweran di belandanya Madam tentang seorang Nikita Mirzani yang naik menjadi tersangka yang dilaporkan oleh inisial RG ya, kalau nggak salah seperti itu. Tapi yang Madam lihat dari energinya, dari auranya, di sini Nikita Mirzani akan lolos dan bebas dari tuduhan ya, karena memang yang dikasih lihatnya ini Nikita Mirzani sama sekali nggak kenal, nggak tahu, tapi ini ada dalang di balik pelaporan ini. Ada beberapa orang yang saya lihat yang memang menjadi satu untuk bersekutu melaporkan Nikita Mirzani ya. Tapi kita lihat bagaimana ke depannya, karena yang Madam lihat Nikita Mirzani nggak ada melakukan kesalahan dan bahkan dia bebas, nggak bisa dijadikan tersangka dan menjalankan hukuman, itu nggak bisa. Karena yang dilihat memang energinya, auranya seorang Nikita Mirzani untuk kali ini benar-benar cerah, terang, penuh dengan semangat ya, penuh dengan cara yang halus, yang cerdas, dan dia mempunyai bukti-bukti yang kuat bahwa dia memang tidak terlibat atas hal yang dilaporkan. Nah, tidak ada bukti kuat. Tapi di balik masalah ini kita misalnya bisa melihat nanti siapakah orang-orang yang selama ini mungkin dia bela, dia dukung, dia bantu. Justru dengan masalah ini akan terlihat
apakah mereka tetap stay bersama Nikita Mirzani atau mereka balik badan dan meninggalkan Nikita Mirzani. Seperti itu ya. Tapi ini makan satu bukti bahwa tidak semua kebaikanmu Nikita Mirzani dihargai dan mendapatkan effort yang baik juga, mendapatkan dukungan balasan yang baik juga dari orang-orang yang selama ini kamu bantu ya. Ini jadi pelajaran kamu ke depannya. Oke, untuk Nikita Mirzani, Bang Fahmi, Mail, semangat, jangan takut, jangan menyerah, karena memang yang dikasih lihat yang pada saya, kebenaran itu tetap berpihak pada kalian. Dilepas di luar saya fans atau apapun, tapi di sini saya melihat dari auranya, dari energinya memang tidak ada suatu energi gelap atau aura gelap yang menunjukkan bahwa mereka akan menjadi terpidana ya. Jadi tetaplah semangat, tetap percaya diri, dan tetap harus hati-hati ke depannya untuk Nikita. Terkadang kita memang harus perlu cuek Nikita untuk yang bukan menjadi urusan kita ya, supaya kita tidak di apa ya, memang kamu orangnya baik, orangnya care, peduli sama orang. Kalau kamu sudah baik, kamu akan baik sekali, dan kamu bukan tipe orang yang akan melakukan sesuatu hal kalau kamu tidak disenggol ya. Tapi ingatlah bahwa banyak pihak-pihak yang ingin menunggangi namamu. Kamu harus hati-hati di depannya, jauh lebih memilah dan memilih kamu dan Mail ya. Jangan mudah terpancing. Itu aja saran saya. Sukses terus untuk kalian, dan percayalah, saya yakin kalian berdua tidak bersalah dan tidak menjadi terpidana, akan terbebas dari tuduhan ini. Dan untuk mereka yang ada di belakang ini pelaporanmu, nanti akan terkuak satu demi satu di media massa siapa-siapa dalamnya. Oke, selamat malam. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, dan kepada para sahabat sekalian mungkin ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. There's nobody else.